Kalau yang saya baca tadi ini yang kecil-kecil dalam rangka membantu pemerintah daerah. Ini harusnya kewenangan daerah. Tapi Pak Wakil Bupati bilang tadi katanya duitnya nggak ada. Sintang tidak ada duit. Belum jembatan gantung. Ya, jembatan gantung di Sintang ini sudah 4 plus 2 tahun ini, nanti akan ada 6 jembatan gantung. Nilai satu jembatan gantung itu kisaran antara 6 sampai 7 miliar Pak. 8,6 itu belum termasuk bentangnya, belum termasuk dia punya apa namanya bajanya, karena bajanya itu disuplai dari pusat. Kalau dihitung dengan bajanya mungkin kisaran mendekati kurang lebih 20 miliaran satu jembatan. Ya. 20 miliar kali itu udah berapa? Hampir 100 miliar juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, para kepala desa, masyarakat, kebetulan kepala desa banyak hadir di sini. Saya kepingin dengar siapa anggota DPR yang bisa menghitung seperti saya sudah membawa program ke Kabupaten Sintang. Tolong kasih tahu saya. Saya sebenarnya tidak pengen ngomong ini Pak Camat, karena kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Kalau membangun sudah tugas saya jadi anggota DPR itu ya memang ditugaskan untuk membangun, memperjuangkan hak masyarakat, hak rakyat, itu kewajiban, tidak untuk dipamer-pamer. Tapi di politik ini tidak bisa begitu rupanya Pak Wakil, tidak bisa. Kalau tidak dikasih tahu orang tidak tahu. Kita bilang data saya punya, dan saya yakin yang saya sebutkan tadi masih kurang dari yang sebetulnya saya sudah lakukan. Ya, saya mau tanya, yang ikut pemilu tiap tahun anggota DPR RI yang dipilih oleh masyarakat Sintang, saya ngomong Sintang saja, kebetulan di Sintang nih Pak Wakil. Ayo duduk sama saya, kita diskusi siapa yang pernah membawa program sebanyak saya ke kabupaten ini. Enggak, itu Pak Rahmat, kita diskusi. Ini duit semua beredar di masyarakat loh Pak Bupati. Ya, contoh bangun rumah ini, tokohnya enggak bawa dari Jakarta Pak, beli di sini. Minta supaya seluruh kabupaten kota untuk membuat jalan strategis kabupaten. Nah, jadi jalan kabupaten enggak kita bisa intervensi semua Pak. Kalau semua kita intervensi, enak betul bupatinya. Nanti tinggal nyalahkan Pak Lasarus, padahal duit di brankas dia Pak Rahmat. Ya kalau kabupaten ini, jalan kabupaten duit di brankas dia, yang ditunjuk Pak Lasarus, yang megang brankas kabupaten kan bupati Pak, bukan Pak Lasarus. Ini orang nih kadang-kadang juga berpolitik itu gitu Pak, gampang Pak Camat. Ketika dia sudah tidak bisa ngelak dari tanggung jawab, tunjuk hidung orang lain. Itu kerja paling gampang Pak. Itu yang saya bilang tadi, yang seperti itulah saya hindari di politik. Itu yang saya bilang, berpolitik membangun peradaban. Harus kita kasih contoh, tidak mudah Pak. Kadang-kadang nyari selamat itu gampang Pak, nyari selamat itu cukup dengan menyalahkan orang lain. Mana ada rakyat tahu Pak Rahmat, betul enggak? Masyarakat enggak ngerti proses birokrasi Pak, enggak ngerti. Ngelak tinggal tunjuk orang lain saja, tanggung jawab dia. Maka ada orang yang bilang, Lasarus itu jadi anggota DPR, enggak ada yang dibuat. Ayo kita buka data. Nah, kalau yang saya baca tadi ini yang kecil-kecil dalam rangka membantu pemerintah daerah. Ini harusnya kewenangan daerah. Tapi Pak Wakil Bupati bilang tadi katanya duitnya nggak ada. Sintang tidak ada duit. Belum jembatan gantung. Ya, jembatan gantung di Sintang ini sudah 4 plus 2 tahun ini, nanti akan ada 6 jembatan gantung. Nilai satu jembatan gantung itu kisaran antara 6 sampai 7 miliar Pak. 8,6 itu belum termasuk bentangnya, belum termasuk dia punya apa namanya bajanya, karena bajanya itu disuplai dari pusat. Kalau dihitung dengan bajanya mungkin kisaran mendekati kurang lebih 20 miliaran satu jembatan. Ya, 20 miliar kali itu udah berapa? Hampir 100 miliar juga.
Jadi Bapak Ibu sekalian, para kepala desa, masyarakat, kebetulan kepala desa banyak hadir di sini. Saya kepingin dengar siapa anggota DPR yang bisa menghitung seperti saya sudah membawa program ke Kabupaten Sintang. Tolong kasih tahu saya. Saya sebenarnya nggak pengen ngomong ini Pak Camat, karena kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Kalau membangun sudah tugas saya jadi anggota DPR itu ya memang ditugaskan untuk membangun, memperjuangkan hak masyarakat, hak rakyat, itu kewajiban, tidak untuk dipamer-pamer. Tapi di politik ini tidak bisa begitu rupanya Pak Wakil, tidak bisa. Kalau tidak dikasih tahu orang tidak tahu. Kita bilang data saya punya, dan saya yakin yang saya sebutkan tadi masih kurang dari yang sebetulnya saya sudah lakukan. Ya, saya mau tanya, yang ikut pemilu tiap tahun anggota DPR RI yang dipilih oleh masyarakat Sintang, saya ngomong Sintang saja, kebetulan di Sintang nih Pak Wakil. Ayo duduk sama saya, kita diskusi siapa yang pernah membawa program sebanyak saya ke kabupaten ini. Nah, itu Pak Rahmat, kita diskusi. Ini duit semua beredar di masyarakat loh Pak Bupati. Ya, contoh bangun rumah ini, tokohnya nggak bawa dari Jakarta Pak, beli di sini. Minta supaya seluruh kabupaten kota untuk membuat jalan strategis kabupaten. Nah, jadi jalan kabupaten nggak kita bisa intervensi semua Pak. Kalau semua kita intervensi, enak betul bupatinya. Nanti tinggal nyalahkan Pak Lasarus, padahal duit di brankas dia Pak Rahmat. Ya kalau kabupaten ini, jalan kabupaten duit di brankas dia, yang ditunjuk Pak Lasarus, yang megang perangkat brankas kabupaten kan bupati Pak, bukan Pak Lasarus. Ini orang nih kadang-kadang juga berpolitik itu gitu Pak, gampang Pak Camat. Ketika dia sudah tidak bisa ngelak dari tanggung jawab, tunjuk hidung orang lain. Itu kerja paling gampang Pak. Itu yang saya bilang tadi, yang seperti itulah saya hindari di politik. Itu yang saya bilang, berpolitik membangun peradaban. Harus kita kasih contoh, tidak mudah Pak. Kadang-kadang nyari selamat itu gampang Pak, nyari selamat itu cukup dengan menyalahkan orang lain. Mana ada rakyat tahu Pak Rahmat, betul enggak? Masyarakat enggak ngerti proses birokrasi Pak, enggak ngerti. Ngelak tinggal tunjuk orang lain saja, tanggung jawab dia. Maka ada orang yang bilang, Lasarus itu jadi anggota DPR, enggak ada yang dibuat. Ayo kita buka data. Nah, saya